Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, nikmat dan semua pemberian Allah. Kita bersyukur dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah, dengan untayan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada hari ini adalah tentang ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang kami hormati, sebagai seorang muslim yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harapan kita adalah satu, ketika kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua syarat amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah benar. Benar sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik apapun amal kita, sebaik secantik apapun amal kita, jika tidak benar menurut syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal menjadi syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lillah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dasar inilah yang menjadikan amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kitab Nasaihul Ibad, Asy-Syaikh Nawawi atau Kiai Nawawi Al-Bantani, beliau dalam kitabnya menerangkan sabda dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliaunya menyampaikan, innallaha katama sittan fi sittati asya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahasiakan di dalam 6 perkara ini. Yang pertama, katamal ridha fit ta'at wa katamal ghadab fi ma'siyah. Allah merahasiakan amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan di antara amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata maridha fit ta'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan amal-amal di antara amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian membangga-banggakan amal kita besar, amal kita banyak, dan juga kita tidak meremehkan kepada seseorang karena seseorang tersebut amalnya sedikit, atau dalam bentuk satu amal pun yang mana amal itu menurut kita dianggap remeh. Justru kadang-kadang amal yang kita remehkan itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Justru amal yang kita remehkan
itu di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu cerita, dalam satu kisah diceritakan seorang hamba Allah soleh yang mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat mau dimasukkan seorang hamba tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, atadri bi ayyi syai'in tadkhulul jannah?" Wahai fulan, tahukah kau sebab apa kau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Fulan pun menjawab, "Ya Allah, amal kami banyak, amal saya banyak ya Allah di dunia. Ibadah, salatku tekun, ibadah hajiku hampir rutin setiap 5 tahun sekali, umrah setiap bulan sekali, zakatku selalu rutin, puasaku juga selalu rutin, salat sunnah selalu saya kerjakan, Al-Quran selalu saya baca, tiap minggu hafal. Sudah barang tentu ya Allah saya masuk ke dalam surgamu." Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Wahai fulan, amalmu yang begitu banyaknya mardud, banyak yang tidak diterima. Kenapa? Karena amalmu tidak lillah. Ibadah hajimu yang kau lakukan setiap tahun hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Zakatmu, sodakomu, puasamu dan seterusnya itu banyak penyakitnya, banyak riaknya daripada ikhlas lillah." Kemudian fulan tadi bertanya kepada Allah, "Lalu dengan sebab apa ya Allah saya masuk ke dalam surgamu? Kok bisa saya masuk ke dalam surgamu?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai fulan, kau dimasukkan ke dalam surganya Allah, ke dalam surgaku dengan sebab amal yang kau tidak sangka-sangka bahwa itu adalah amal yang menjadikan kamu masuk ke dalam surgaku." Suatu ketika kau lihat kucing, kau lihat seekor kucing kehujanan, tiba-tiba hatimu terdetuk, kemudian hatimu belas kasihan terhadap kucing itu karena kehujanan. Akhirnya kau ambil kucing itu, kemudian kau masukkan ke dalam rumahmu, kemudian kau rawat dia, kau beri makan, kau berikan sesuatu perawatan sehingga kucing tersebut merasa nyaman di dekatmu. Itulah amal yang kau tidak sangka-sangka. Itulah amal yang tidak perlu kau riak. Itulah amal yang menjadikan sebab kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kau remehkan justru itu yang membuatmu mendapatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa katamal ghadab fi maksiatih. Allah merahasiakan kemurkaan Allah di antara kemaksiatan kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menganggap remeh dosa itu kecil, karena bisa jadi dosa kecil yang kau remehkan itu menjadikan sebab kau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, jangan menganggap remeh amal, biarpun amal baik itu kecil, karena bisa jadi di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan dosa yang kita anggap dosa itu kecil. Justru kadang-kadang dosa yang kecil itulah yang menjadikan kita dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala.